Baik, saya akan menjelaskan tentang literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi menggunakan teknologi digital secara efektif. Ada manfaat literasi digital. Yang pertama, mampu menyaring informasi yang benar dan tidak mudah termakan berita palsu. Yang kedua, melindungi diri dari kejahatan digital dan pencurian identitas. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif, bertanggung jawab di lingkungan digital. Yang keempat, mendapatkan akses yang lebih luas terhadap informasi dan layanan. Berikut adalah contoh literasi digital. Yang pertama, komunikasi, menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan teman atau keluarga atau mengirim email untuk tugas sekolah. Yang kedua, pendidikan, mencari bahan ajaran internet atau mengikuti pelajaran online. Yang ketiga, membuat konten, membuat vlog pribadi, menulis artikel atau merekam video tentang minat pribadi. Yang keempat, transaksi, melakukan transaksi keuangan secara online dengan aman, misalnya melakukan aplikasi mobile banking. Yang kelima, pencarian informasi, membuka aplikasi berita untuk membuat artikel atau mencari informasi tentang topik tertentu. Yang berikut di atas tentang revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Revolusi industri 4.0 adalah era di mana teknologi digital seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan digabungkan ke dalam proses manufaktur dan industri. Sementara Society 5.0 adalah konsep yang berasal dari Jepang yang bertujuan menciptakan masyarakat super pintar. Manfaat revolusi industri 4.0. Yang pertama, mengurangi kesalahan manusia dengan mempercepat produksi dengan robot dan sistem otomatis. Yang kedua, data real-time memungkinkan perusahaan mengurangi pemborosan dan pemeliharaan mesin dengan lebih baik. Yang ketiga, produk bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen secara cepat dan massal. Yang keempat, analisis big data dan AI membantu perusahaan membuat keputusan yang akurat dan strategis. Yang kelima, prototyping dan pengujian produk bisa dilakukan lebih cepat dengan teknologi digital. Manfaat Society 5.0. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Teknologi membantu manusia, bukan menggantikannya. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Otomatisasi dan analisis data mempercepat pekerjaan di berbagai sektor. Yang ketiga, akses informasi merata. Masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Yang keempat, solusi sosial. Teknologi dipakai untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan, keterbatasan tenaga kerja, dan penuaan penduduk. Lalu yang kelima, keberlanjutan. Energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan smart city mendukung hidup yang lebih hijau. Artificial atau intelligence, AI atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat mesin berpikir dan bertindak seperti manusia. Tujuannya adalah agar mesin bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengenali pola. Manfaat AI yaitu otomatisasi tugas-tugas rutin, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kemampuan analisis data yang cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan, mengembangkan solusi inovatif, personalisasi, pengalaman penggunaan serta peningkatan keamanan dan pengelolaan risiko. AI membantu mempermudah pekerjaan di berbagai industri, mulai dari layanan, kesehatan, hingga bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut adalah machine learning. Machine learning adalah proses di mana komputer belajar untuk mengenali pola dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Manfaat machine learning. Machine learning membantu bisnis dengan fungsi penting seperti deteksi penipuan, mengidentifikasi ancaman keamanan, personalisasi dan rekomendasi, layanan pelangganan otomatis melalui chatbot, transkripsi dan terjemahan, analisis data, dan banyak lagi.
Berikut teknologi robotika. Teknologi robotika adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, dan penggunaan robot. Robot adalah mesin yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai tugas dari yang sederhana dan berulang, seperti di pabrik perakitan, hingga yang sangat kompleks seperti robot bedah di rumah sakit. Manfaat teknologi robotika: meningkatkan efisiensi dan produktivitas, penurunan risiko kesalahan manusia, meningkatkan keselamatan kerja, kualitas produk yang konsisten, serta efisiensi biaya jangka panjang di berbagai sektor seperti manufaktur, kesehatan, dan pendidikan. Robot memungkinkan otomatis tugas repetitif, beroperasi 24/7 dan melakukan pekerjaan berbahaya yang tidak dapat dilakukan manusia, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan dan menciptakan peluang baru. Berikut Big Data. Big Data adalah istilah untuk kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak bisa diolah dengan perangkat lunak pemrosesan data tradisional. Data ini terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu beragam untuk ditangani oleh database biasa. Manfaat Big Data meliputi pengambilan keputusan yang lebih baik melalui analisis mendalam, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengidentifikasi hambatan, pengembangan produk dan layanan baru yang didorong oleh wawasan pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi, manajemen risiko yang lebih baik dengan deteksi di ancaman serta prediksi tren pasar untuk keunggulan kompetitif. Berikut adalah cloud computing. Cloud computing adalah pengiriman berbagai layanan komputasi seperti server, penyimpanan data, database, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Manfaat cloud computing. Manfaat cloud computing meliputi penghematan biaya atau pembayaran sesuai pemakaian, skalabilitas dan fleksibilitas atau menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan, akses data yang mudah dari mana saja, kolaborasi tim yang efisien melalui akses bersama, keamanan siber yang kuat dengan fitur canggih, serta kelancaran pemulihan bencana atau disaster recovery dan kemampuan inovasi yang lebih cepat. Sekian dari saya, terima kasih.